Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala innas syaitana lakum aduwwum mubin, wa qala fi ayatin ukhra wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, au idza kana hadza laysa hadis ini alal aqal hadza yani ma yata'allaqu bi adabil muslim ay yata'awwaz minasy syaithanir rajim. Wa qala Allah ta'ala kadzalika bilisani ali Maryam wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh jamaah Majelis Tazkiyatun Nafsi Masjid Al-Wafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di masjid ini langsung maupun mungkin ada yang mengikuti lewat online ya, karena jaraknya jauh ya, tidak berada di Cilengsi ini. Semoga menjadi amal soleh ya untuk kita, sebagaimana hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, jadi sangat indah ya hari ini kita bisa mengamalkan hadis Nabi, man salaka tariqan, ya siapa yang ingin menuju suatu tempat ya, yang mana di situ dia yaltamis ya, yaitu sungguh-sungguh mencari ilmu, sungguh-sungguh mendapatkan ilmu ya, sungguh-sungguh ya membahas, mengkaji ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi ternyata jalan menuju surga itu sebenarnya nggak susah ya, nggak susah asal kita mampu menghadapi gangguan setan ini. Jadi kalau misalnya kita bisa menghadiri undangan walimah, undangan pesta tetangga, undangan pesta walimatul urus ya, saudara kita yang lainnya bisa menghadiri berbagai macam acara, mungkin di suasana bulan Syawal ini ada yang bisa menghadiri halal bil halal ya, bisa menghadiri lebih dari 5 kali kegiatan kerjaannya, halal bil halal di kerjaannya, di tempat kerja, halal bil halal di kampungnya, di masyarakatnya, halal bil halal di grup dan di komunitasnya dan seterusnya ya. Tetapi kalau khusus ilmu sebaiknya kita juga jangan ya sepelekan.
ya, karena ya kita akan mendapatkan kategori man salaka thariqan ini. Ya, siapa yang sungguh-sungguh berjalan menuju suatu tempat, alhamdulillah tempatnya juga mulia ya, tempatnya adalah masjid, masya Allah, lebih mulia daripada aula. Ya, masjid lebih mulia daripada aula, karena masjid tempat ibadah. Masuk masjid aja ada doanya, sunnah. Di aula ya, masuk ke aula ya berpahala baca bismillah, tapi ya pahalanya enggak sebesar pahala membaca doa pada saat masuk masjid. Ya, makanya masjid itu berkah untuk kegiatan apapun, selama memang bisa dilakukan di masjid, maka kegiatan yang baik itu bagusnya di masjid. Ya, nomor 1 di masjid, nomor 2 baru tempat lain. Nah, alhamdulillah menuntut ilmunya di masjid, masya Allah, mengikuti cara Nabi, mengikuti cara salafus soleh dulu. Salafus soleh itu semuanya belum ada namanya madrasah, sekolah nggak ada, kutab pun nggak ada dulu. Ya, yang ada adalah masjid. Masjid itu adalah menjadi tempat belajar. Ya, tempat belajar para salafus soleh. Ya, bahkan ada sahabat Nabi yang menginap mabit berhari-hari, berbulan-bulan di masjid. Itu ya sangat terkenal di Masjid An-Nabawi, di pojok pinggir Raudhah. Ya, bagi yang pernah ke Masjid Nabawi umroh atau haji atau umroh, ya di situ akan kelihatan ya tanda-tanda spesial. Ya, dibedakan antara masjid lama dengan masjid baru. Ya, maka di masjid lama itu yang paling pojok itu ada namanya Ahlus Suffah. Ya, tempat para sahabat Nabi belajar menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya menghafalkan hadis-hadis Nabi. Ya, mereka jumlahnya lebih dari 5 sampai 10 orang ya, dan ketua kelompoknya adalah sahabat Nabi yang sangat populer, sangat masyhur, yaitu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah inilah sahabat Nabi yang paling terbanyak menimba ilmu, khususnya menghafalkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak daripada sahabat yang lain secara tertulis ya. Ada ulama mengatakan bukan Abu Bakar nggak hafal hadis ya. Jadi biar kita luruskan pemahaman ini ya, ada dalam kategori penghafal hadis memang Abu Hurairah nomor 1 paling banyak menghafalkan hadis secara tertulis yang diturunkannya ya kepada sahabat Nabi. Ya, diturunkannya disampaikannya langsung kepada yang lain. Itu adalah ya disebut namanya 5 besar ya sahabat Nabi yang paling banyak menghafalkan hadis. Di antaranya adalah Abu Hurairah, ya Ibnu Umar, ya Ibnu Mas'ud, termasuk juga Aisyah ya radhiyallahu anha, juga termasuk satu di antara 5 besar ya yang ikut ya menjadi sahabat Nabi ya yang terbanyak menyampaikan hadisnya. Maka untuk itu perlu kita luruskan juga. Berarti Abu Bakar sedikit hafal hadis, Umar dikit hafal hadis, Utsman dikit hafal hadis. Ya, ternyata kita juga harus tahu untuk meluruskan ini, para ulama menyampaikan bukan Abu Bakar nggak banyak hafal hadis. Boleh jadi Abu Bakar lebih banyak hafal hadis dari yang lainnya. Masalahnya yang fokus mencatat atau yang fokus menyampaikan kepada orang lain, disampaikannya dari mulut ke mulut, ya disebut namanya meriwayatkan hadis ya. Haddasana ya. Saya mendapatkan ini dari ini, akhbarana dan seterusnya, itu
Maka ini yang fokus hanya beberapa sahabat tadi yang tinggal, yang selalu ada di Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini kayak seperti pesantren, ya, pesantren Nabi Muhammad. Jadi pesantren yang pertama itu pesantren yang boarding, ya, di zaman Nabi Muhammad itu yang dininapkan mereka di Masjid Nabawi itu adalah sahabat Nabi yang kelompoknya yang diketuai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, seperti itu. Jadi makanya kita sering dengar hadis ini dari mana sumbernya? Dari Abu Hurairah. Hadis ini dari siapa? Dari Ibnu Umar. Hadis ini dari siapa? Ya, dari Ibnu Mas'ud. Hadis ini dari siapa? Dari Aisyah, dan seterusnya. Kebetulan Allah takdirkan mereka menjadi orang-orang yang tekun, ya, menghafal hadis, sampai Abu Hurairah pun pernah didoakan Nabi, ya, digelar, dibentangkan, ya, sorban di depannya Abu Hurairah, lalu didoakan Nabi, ya, supaya Abu Hurairah ini menjadi orang yang tidak cepat lupa, ya, mudah hafal, lambat, ya, lambat hilang. Masya Allah. Ada orang cepat hafal, cepat lupa. Yang paling parah, lambat menghafal, cepat lupa. Nah, ini parah ini. Ini perlu diobati. Ya, kadang-kadang tadi orang-orang yang seperti ini bukan karena faktor keturunan saja, ya. Nanti disampaikan di sini, ternyata setan ikut-ikutan rupanya. Ya, ikut-ikutan membuat orang ini nggak gampang, lambat menghafal, cepat lupa, cepat hilang. Udah lambat menghafalnya, cepat pula, ya, cepat pula dia hilang hafalannya. Ya, menghafal surat Al-Fatihah, menghafal surat pendek-pendek, cepat, ya, lambat menghafalnya, susah menghafalnya. Setelah dihafal, cepat lagi hilang. Nauzubillah. Ya, tapi standarnya yang umum mungkin cepat, ya, cepat lambat menghafal mendingan, dan ya, lambat hilang. Ya, lambat menghafalnya tapi lama hilangnya, lama lupanya. Ya, biasanya ini untuk, ya, mereka yang belum terbiasa menghafal. Tapi kalau udah biasa menghafal, cepat menghafalnya, ya, cepat menghafalnya, lama hilang, alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, seperti itu. Karena otak itu harus diasah juga. Jangan, ya, dia kayak seperti mesin, ya. Jadi harus diasah, harus dilatih menghafalnya. Terutama bagi yang masih usia, ya, ya, usia muda, ya, usia anak-anak maupun usia belasan tahun. Ini adalah usia yang paling mudah menghafal, ya, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal pelajaran, dan lain-lainnya. Jadi Abu Bakar, Umar itu bukan nggak banyak hafal hadis, karena mereka fokusnya bukan untuk menyampaikan hadis. Kalau ditanya Abu Bakar nggak hafal hadis, hafal sebenarnya. Bisa jadi, walaupun nggak ada data, ya, datanya nggak ada. Bisa jadi, kemungkinan bisa jadi, ya, kita berbaik sangka, bisa jadi Abu Bakar lebih banyak hafalannya daripada, ya, Abu Hurairah. Kenapa? Karena yang paling banyak dari awal hijrah, dari awal masuk Islam, yang bersama Nabi siapa? Bukan Abu Hurairah. Abu Bakar paling banyak bersama Nabi. Abu Bakarlah yang paling banyak bersama Nabi, sampai Nabi hijrah pun bersama beliau berdua. Ya, kemudian masalah apapun itu diberikan amanah kepada Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah sakit yang terakhir dalam sejarah, hanya satu kali sakit Rasulullah, kan? Ya, sakit sebelum meninggal aja. Beda dengan kita, ya, tiap minggu sakit, tiap pekan sakit, tiap bulan sakit, izin terus, ya kan, dengan atasan. Nauzubillah. Nah, ini setan juga sebenarnya. Yang bikin sakit itu setan. Nanti disampaikan di sini. Jadi Abu Bakar itu sebenarnya banyak hafal hadis, tapi nggak dipublis, ya, atau nggak disampaikannya. Karena bukan itu tugas dia. Tugas dia adalah mengurus yang lebih besar daripada itu. Yang lebih penting daripada itu apa? Menggantikan, menjadi khalifahnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang baik itu menuntut ilmu di masjid, sebagaimana sudah dicontohkan di boardingnya Nabi Muhammad ada pada saat ya awal-awal Islam, Ahlus Suffah ya, yang dipimpin, yang diketuai oleh ya Abu Hurairah, dan banyak orang menginfakkan hartanya untuk apa? Untuk para penuntut ilmu waktu itu ya, untuk memberikan kemudahan kepada penuntut ilmu, karena mereka fokus boarding di situ kan, nggak kerja lagi, maksudnya mencari, nggak ada lagi ditugaskan mencari Islam raja, ada kafalah namanya, kafalah, ada bisyarah, ada sehingga mereka tidak perlu memikirkan lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Islam ya, ada yang itu bahkan mengirim ya satu tanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaitannya dengan tempat baik, maka berharap ya sahlallahu bihi thariq menuju surga. Ikuti kajian majelis akan Allah Subhanahu wa Taala. Ya mereka di wal dari manusia itu saling ya saling ya wakan yang bisa lagi diatur keras kepala ya, menjadi musuhnya ya, musuhnya orang yang baik sampai ya umurnya panjang, berarti ya itu takdirkan dia panjang umur ya. Ya kun fayakun ya,
Kalau Allah mau semuanya bisa, jadi nggak ada yang mustahil. Ya Nabi Isa yang Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjadi umat kita mau tapi Allah nggak mau, ya itu urusan Allah. Kita hanya bisa menyerahkan. Oh, kenapa Nabi Isa wa ta'ala, ya Nabi Isa aja ya panjang umurnya, iblis juga sama. Nah, makanya iblis itu sampai hari ini masih ada. Iblis itu adalah rajanya setan. Iblis itu adalah rajanya setan. Dia ada tahu orang jahat tingkat itu yang menjadi pelopor kejahatan, ya di tingkat RW itu kecil, ya tingkat kejahatan tingkat desa, kabupaten, provinsi, ya terus apalagi negara, terus tambah lagi semua ini ada yang menguasai sekarang ini, itu ada apa-apanya kan iblis. Kalau iblis bukan untuk yang menjadi menjadi hanya iblis. Lagi yang sangat ekstrim, ya, yang sadis, ya, yang iblis, ya, menguasai ya dunia hari ini, dunia kejahatan, ya, kecil. Berarti apa? Berarti di atas itu ada lagi yang lebih besar dari itu, yaitu iblis. Dan iblis ada satu lagi sebenarnya, ya, kalau kita tanya kejahatan dunia itu adalah Yahudi sekarang ini, ya. Ini adalah ad-dajjal. Nah, dajjal ini menjadi musuhnya umat, ya, dan dajjal ini, ya, menurut riwayat yang sahih, ya belum ya, sampai ada satu riwayat menyebutkan Nabi Muhammad walaupun ini di Madinah, Nabi Muhammad ke Madinah itu ada beberapa suku Yahudi yang ada di Madinah. Di secara itu Rasul
Memang tadi secara lahiriah mirip, ya, matanya cuma satu, tapi karena memang Rasulullah tidak mau ya menyampaikan itu Dajjal atau enggak, tapi Umar bin Khattab kecepatan untuk menyimpulkan ini adalah Dajjal. Akhirnya karena memang orangnya yang pemberani ya Masya Allah ya, karena dengan Umar masuk Islam pun kita sudah tahu awalnya Islam itu disembunyi, ada lagi Islam itu menyikap itu setan lah. Bukan kita minta ya Allah, larikan setannya, enggak. Sebelum ya setan sudah lari dengan ya dengan Masya Allah. Bisa kau, karena yang akan bisa membunuhnya adalah ya seorang manusia yang angkat ke langit, hidup Nabi salam turun di yaitu bisa menjadi imam sholat subuh, dan disitulah Nabi Isa akan menuju Palestina. Seperti itu. Dari sini kita ambil hikmah ya, pelajaran ya, bahwasanya setiap ya kejahatan itu memang berasal daripada iblis. Ya, iblis inilah sebenarnya yang akan mengendalikan Dajjal. Ya, iblis juga yang ya Dajjal ya sebagaimana yang kita ketahui ya, dia adalah utusan menjadi raja Yahudi lagi ya, Yahudi biasa-biasa ya, bisa dimusnahkan atau bisa diperangi oleh Hamas misalnya. Bisa kalau Hamas berlawan Dajjal ya bisa ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Utama yang memiliki kitab itu ada ya, Nabi Musa ada Tauratnya, Nabi Isa Nabi ada Zaburnya ya, Ibrahim ada Suhufnya, itu ada Al-Qur'annya diturun. Jadi yang itu ya seperti itu. Nah, maka orang yang ini ya
Sebagaimana yang Allah sampaikan di sini, tafsir yang kita baca nanti bermuara kepada satu pemahaman yang lebih kuat. Insi wal jinni itu tentang jin yang kafir dan mutamarid, atau tambah lagi dengan manusia yang jin inilah ya, sebagaimana dalam surat Al-An'am ini, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, mereka saling, jadi misalnya membisikkan kejahatan berasal dari iblis, iblis membisikkannya, menyampaikannya, jadinya banyak grup. Ya, kalau di dalam kebaikan kita punya itu, bahkan kita punya punya organisasi dunia, ya, organisasi Islam sedunia, organisasi ormas, ya, ormas kehidupan masyarakat kita ini, hanya ormas Muhammadiyah, ormas di Indonesia, ya, punya kelompok, ya, dan kelompok bukan mereka itu tidak punya tujuan. Punya juga ada ininya, ada peta-peta mereka, ya, strategi untuk mewujudkan berjanji kepada iblis pertama turun dari surga, dan Allah sudah menetapkan iblis adalah orang yang sesat selama-lamanya, menjadi iblis pada waktu itu berjanji juga akan menyesatkan seluruh manusia kecuali mukhlis, kecuali orang yang ikhlas, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara yang banyak, karena mereka tidak seperti, ya, cepat mati, umur 60 meninggal, umur 50 meninggal, umur 40 meninggal. Bangsa jin ini itu enggak kayak kita, beda memang alamnya, dan memang, ya, kita juga enggak pasti berasianya. Jelas, ya, mereka dengan izin Allah lebih tua, lebih lama dari kita. Karena dalam riwayat juga disebutkan jin yang dulu di zamannya Bani Israel di zamannya Rasulullah, ya, seperti itu. Maka berarti apa? Kesannya jin ini lebih lama usianya daripada manusia juga, tapi jin kafir, membangkang. Setan itu dari jin, iblis dari jin juga, apalagi yang lainnya, tentaranya. Maka tentara dan tugasnya macam-macam itu, ada yang kaitannya untuk orang banyak, ada untuk, ya, ada tugasnya nanti jin, maaf ya, ada yang muslim, ada yang ahli surga, ya, ada yang setan yang
iblis untuk ya menggoda manusia agar dia sulit melaksanakan sholat. Begitu. Ada yang tugasnya tidak mau puasa Ramadan, ada tugasnya menggoda agar dia ini nggak mau masuk ke masjid. Misalnya ada juga yang menggoda, ya nggak usah kamu ya ikut-ikut grup itu, ya pokoknya banyak dosa. Nah, itu adalah tugasnya setan. Ya, mencemarkan, mengkeruhkan suasana ukhuwah yang selama ini baik. Itu sebenarnya lupa kita, rupanya ada makhluk yang gaib, yang mana makhluk gaib ini ternyata punya peran yang sangat kuat untuk ya selama ini komunitasnya baik, ya timnya baik. Nah, itu adalah setan. Belum lagi suami istri, yufarriquna bainal mar'i wa zaujih, yang sampai cerai, itu setan. Ya, setan juga rupanya yang membuat suami istri itu enggak suami istri enggak harus, ya, dan seterusnya itu ya berkurang. Itu adalah setan. Ya, seperti itu. Jadi banyak segala macam bentuk kejahatan dan kejelekan dan dosa. Ya, jadi kita harus tahu ini, ternyata musuh kita ini memang ya tidak main-main, mereka serius. Musuh kita ini itu enggak pernah merasa bosan untuk musuh kita ini ya nggak ada capeknya. Musuh kita ini nggak pernah bosan, nggak ada capeknya, nggak ada misalnya dia itu mengeluh untuk sebentar aja untuk menggoda manusia, tapi dia terus aja. Ya, kuat juga rupanya ya tekadnya. Nah, maka kita sebagai manusia nggak boleh kalah. Ya, nggak boleh kalah dalam bentuk kebaikan apapun. Ya, kita juga harus kuat. Jangan sampai kita ya hanya semangat di awal, tapi di tengah-tengah tumbang, di tengah-tengah longgar. Ramadan kemarin udah kuat, Ramadan kemarin udah kuat, ya Ramadan kemarin udah ditempah untuk apa? Untuk kebaikan. Ramadan kemarin udah dididik, Ramadan kemarin udah dibersihkan. Nah, ini kesempatan sebenarnya terus menjaga, ditingkatkan. Ya, kalau kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kurang banyak. Ramadan kemarin udah bagus sholat berjamaah. Ramadan kemarin udah bagus zikirnya. Ramadan kemarin ya udah mampu berpuasa 30 hari. Maka di bulan Syawal atau di bulan yang lainnya jangan sampai hilang semua. Ya, jangan sampai hilang semua. Kalau kurang dikit nggak apa-apa. Ya, wajar. Ya, masih punya selera, masih punya nafsu ya. Ada nafsunya. Jangan sampai kebablasan, habis semua itu amal soleh itu. Dia sudah berhak menggoda kita. Ya, ini satu ayat yang menguatkan kita. Ternyata kita ini dua. Ya, setannya dari jin. Kemudian kedua adalah manusia. Ya, kenapa manusia juga bisa jadi setan? Ya, karena memang manusia ini
ada nafsunya, ya, ada nafsunya dan dia terpengaruh. Sebagaimana di bulan Ramadan setan udah dibelenggu, iblis sudah dibelenggu, kok ada yang jahat, ya berarti ada setan manusia. Ramadan masih ada yang makan di warung contohnya, bukan musafir. Kalau musafir masih aman, bukan di rest area ini, tapi di kilometer samping rumah. Nah, jadi ada warung tertutup sedikit, ya, ternyata rupanya makan semua. Nah, di situ itu namanya, ya, orang-orang yang, ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan udah setan menunjukkan dia puasa pada muslim. Nah, berarti ini orang, ya, setan namanya dia adalah setan, ya, dia setan waktu itu. Kenapa? Karena dia nggak mukmin yang baik. Jadi manusia, ya, tapi kalau karena kita memang berjuang menghadapinya, karena memang dua-duanya ada rupanya. Kalau Ramadan berkurang, kenapa? Iblis sudah dibelenggu, dibelenggu. Dalam hadis ini saya ringkas kepadanya dari Abu Dzar, ya, Nabi yang bernama Abu Dzar ini, ya, Imam Ahmad meriwayatkan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ta'awwaz billah, berlindunglah kepada Allah, min syarri syayatinil insi wal jinni. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan, ya, setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Syayatin, apakah manusia bisa menjadi setan? Maka Rasulullah menjawab apa? Qala na'am. Rasulullah menjawab apa? Ya, betul. Setan itu manusia bisa jadi jin. Manusia bisa jadi setan. Kapan manusia? Ini kapan jin? Lihatlah definisi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, innama saya sebelumnya sesungguhnya, ya, pembangkang yang nggak taat, ya, nggak taat. Apakah dia, jadi dalam bahasa Arab, dalam bahasa syaiton itu lupakan dulu, ada syaitan itu binatang juga pembangkang, marot, kategori siapapun. Jadi kalau misalnya ada kucing, mungkin gak usah kucing, ya, binatang yang lain yang membangkangnya, bersama tuannya bisa diatur, ya, mudah diatur, keledai misalnya atau apalah namanya, dia nggak mau ngikuti tuannya, apakah dia keledai, apakah dia kuda, ya kan? Nggak mau dia ngikut, lawan terus sama tuannya, ya, kudanya setan namanya. Tapi
tentang kapan setan itu, kapan jin itu menjadi setan, dan kapan disampaikan oleh hadir, wa in summiyal mutamarridu sayin syaitana wati akhlaqihi wa alihi akhlaqa bu'dihi minal khair. Kapan dia dikatakan setan? Kapan jin jadi setan? Dan kapan jin manusia jadi setan? Yaitu apabila setan seluruh tingkah lakunya, seluruh tindak perbuatannya, seluruh sikapnya itu dari nilai-nilai kebaikan. Disebut tadi ya, bulan Ramadan ada seorang muslim sehat, nggak musafir, nggak ada ya sama sekali, nggak puasa dia, itu ya. Jadi kalau kita yang seperti dianggap setan, apalagi yang lain sama aja. Nah, sedang mandi sedang mencuri, sedang makan di bulan Ramadan, nggak ada alasan, uzur karena usaha, karena yang lainnya, itu semuanya. Nah, itu kalau manusia, apalagi bedanya ya. Tapi ya nggak jadi setan lagi ketika tahu dia betul-betul ya mau menjadi orang yang baik. Insya Allah, kalau memang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, mudah-mudahan dia disebut seorang muslim atau mukmin yang taat kepada Allah. Tapi kalau daripada kesolihannya, itulah yang marah. Anda setan, kita bilang kan, dia mungkin marah karena tahu secara definisi sebenarnya binatang pun juga setan yang sedang tidak patuh kepada, nggak bisa diatur. Binatang ini juga disebut ya seperti itu. Sudah jam kurang. Yang berkaitan dengan setan ini, yang pertama, iblis atau setan ini sallam kullu bani adam yat'unu syaitanu bi isbi'i ya fi jambihi hina yulad ya illa Isa ibn Maryam zahaba yat'unu fata'ana fil hijab. Ini benar, hadisnya sahih, jangan ragukan lagi ya, ini betul. Makanya kita kadang-kadang nggak tahu kok kenapa anak bayi nangis ya, karena ini apanya sebabnya. Bismillah. Setiap manusia yang lahir itu ya ditusuk di lambungnya, ya ditusuk di mana? Di lambungnya. Ini saya menerjemahkannya salah. Ditusuk dengan 2 jari ya sebenarnya. Di 2 jarinya setan itu ya, kita nggak tahu bagaimana bentuk jari, yang penting 2 jari lah. Kalau kita kan 2 jari ya, ada juga 2 jari kita. Ya itu di lambungnya oleh siapa ya? Atau kepada yang lainnya, kepada
apa ya, berdoa dari awal. Jadi waktu ayam ayam Nabi Musa, Nabi pada saat Maryam lahir kan sudah didoakan, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, kunamakan anak ini Maryam, wa inni u'idzuha bika, dan aku kepadamu ya Allah untuk anak ini si Maryam dan keturunannya. Maka doa ini terkabul ketika lahir Nabi Isa, ya, ketika Nabi Isa pun ya tidak bisa ditusuk oleh hanya hijab aja, yang bungkus aja, apa namanya, dalamnya nggak kena. Allah tidak ada kena tusukan iblis. Salam ditusuk kalau ada anak bayi nggak lahirnya nggak nangis, itu namanya karena cuma nggak dengar. Ada kelainan dari sisi apakah dari telinganya atau dari mulutnya atau dari hidungnya ada kelainan, lahir nggak normal. Mungkin nggak nangis, tapi sebenarnya nangis. Kita nggak tahu dia nangis sebenarnya. Telinganya, matanya, contohnya ada di dunia nggak nangis. Kenapa nangis? Bukan karena apa? Karena tusukan itu jumpa anak bayi aman, nggak ada diganggu, nggak bisa diganggu karena memang Allah, ya, itulah kelebihan Allah. Ada dalam lambung, dalam rahim seorang wanita, ya, disitulah wanita itu diuji Allah. Kamu taat ketika anak ini sudah setelah 4 bulan dia punya, didengarkannya ini, dengarkan itu sudah, ya, menerima
Kenapa dia ya dia nangis karena al as ya 5 jam kan enggak ada aja ya ayahnya azan nggak apa-apa. Kenapa rupanya darah itu rupanya memang darah itu kenapa darah itu jijik sama darah itu darah kamu juga berasa begitu aja nggak apa-apa lah bidannya nggak paham ya di lahir terus ke dalam tahun ya kemudian dimandikan macam 5 jam la haul harusnya enggak harusnya enggak ada walaupun kan meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Allah bersabda nazghatun jeritan bayi jeritan bayi ketika dia ikan tusukan setan karena karena ya sentuhan di sini ya maksudnya tusukan ya bagaimana tulis kita nggak tahu gaib nggak kita ya apa ini apa hal yang harus masalah ikatan masalah ya makanya yang membuat orang ini nggak stabil sampai sakit jiwa la haula wala quwata illa billah ya saya sampai prinsip itu karena keturunan mengikat ya standar minimal sebenarnya
Allah udah kita menjaga diri. Tiga, ikatan yang kedua supaya dibuka, ya kita harus toharoh. Maka cara dia dan kondisinya itu giat. Makanya seluruh makan atau minum nggak baca bismillah, kan itu terus ada apa? Ada kaitan kesehatan, karena setan nggak suka kita sehat. Kalau kita sehat, kita akan menjadi orang yang rajin, kan begitu. Gara-gara nggak sehat ibadah, itu setan yang buatnya. Kita pergi undangan, nah ini hati-hati juga. Pergi undangan, dijamu makan sama orang, di depan itu banyak makanannya, 5 macam makanannya, ya. Di tempat yang alhamdulillah sana pun ya pakai kode, nah, dulu katanya kan, masya Allah, hebatlah itu ya. Itu masuk ke dalam ruangan itu, ya, pentinnya, ya, kanan kiri, oh, di ada ini ya, nah, di sini ada nasi, di sini ada bakso, ya, di sini ada, masya Allah, rezeki dari Allah ini. Tapi waktu masuk hati itu yang masuk, oke, nggak apa-apa. Tapi apakah setelah masa itu kita langsung makan? Ya enggak lah, 5 sebelumnya. Terus itu kan makan itu. Misalnya lah tuh, makanya Imam Muslim itu menunggu mencari apa yang nggak baca bismillah, dia bahwa ini orang musibah. Ini musibah yang pertama adalah musibah agama. Musibah yang pertama itu pasti dari makan itu. Musibah yang itulah bergizi, ya kan? Dijaganya kesehatannya, tapi kok kenapa dia ketika azan dikumandangkan, ya, subuh,
kuat fisik, yang kuat fisik kalau ketika baca rupanya, karena kita enggak baik. Yang terakhir, setan dalam diri manusia itu ada di mana? Ya, tempat setan itu dalam diri manusia itu adalah sebenarnya adanya di aliran, bukan di luar. Bukan itu. Dia bisa masuk ke dalam. Kenapa? Ya karena dia gaib. Karena dia nggak nampak. Itu adalah Allah. Ya kita nggak boleh bilang, ya Allah kenapa kau jadikan iblis itu bisa masuk ke dalam tubuh kami. Ya nggak bisa lah gitu. Itu udah Allah tentukan. Karena kita kan diuji oleh Allah SWT. Ya, karena hidup dan mati ini kan ujian. Jadi tapi kan Allah memberikan kesempatan untuk kita bagaimana lindung, kan begitu. Jadi nas syaiton ya min ibni Adam majrad dam, mengalir mengikuti aliran darah. Coba kita lihat, kalau misalnya meninggal yang terakhir kita lihat dari mana? Dari mata atau dari tangan atau dari lutut atau dari mana? Dokter pasti tahu semua. Dari mana? Nengok dia mau meninggalnya dari mana, dokter? Dari mana dia meninggal itu? Ketahuannya. Kalau dia di tempat yang sudah di ruangan ICU misalnya, mana dapatnya? Di mana? Enggak, di mananya ditengok? Dokter yang bilang bagaimana cara melihat dia meninggal, sudah mau mati? Ditengok apanya? Kakinya, matanya, perutnya atau apanya? Dari jantungnya. Dari jantung, dari maka jantung. Jadi maka jantung itu kemudian kalau sholat Al-Quran itu masuk dia. Ya, jadi kalau setan itu masuk ke jantung, la haula wala quwata illa billah. Untuk itu bagi orang ya kita yang diperintahkan agar beribadah dengan contohkan Nabi, bahkan mall enak katanya di sana, ya pergi ke, menurut saya itu dibilangnya kita yang berupa harga 200%, kan seperti itu. Pasar itu ya kita harus berlindung pada Allah, banyak tipuannya ya. Bagaimana kaki kiri saya ditengok dasarnya mallnya Allah katanya kan, bilangnya masya Allah lagi subhanallah, tapi lupa kakinya masuk ke mall itu ya, masuk pasar kiri sambil membaca Allahumma inni as'aluka khairu hadzal suq wa khairu fih wa khairu ahlih wa a'udzubika min syarri hadzal suq wa syarri ahli wa syarri ma fih. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan ini, mall ini
diganti. Dulu pasar katanya kan, sekarang mall namanya. Tempat. Ya, makanya kata Nabi, orang yang masuk pasar itu adalah cepat, jangan lama-lama. Jangan lama-lama pasar. Ya, sebut orang yang masuk paling pertama masuk pasar, paling akhir keluar dari pasar. La haula illa billah. Bahaya kalau ada orang masuk pasar paling awal, bukan karena dia penjualannya, bukan sebagai penjual. Datang jam 10 dibuka, buka, ya pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 10 malam juga di situ. Kenapa? Alasan ya wifi-nya ada di situ. La haula. Buka laptop di situ katanya. Kenapa nggak buka laptop? Ya kenapa nggak di tempat-tempat yang baik, yang banyak? Ya. Di situ ada malaikat, ada masjid, ada di atas mall ada masjid, pasar ada, ke Tanah Abang pasar ada masjid. Masjid bagaimana orang mau sholat Jumat kan begitu. Tapi ya bagi mereka yang udah ditakdirkan Allah kerja di situ ya udahlah, ya kita tilawah aja di situ kan, ya seperti. Ya jadi ikuti kegiatan Nabi itu. Pasar baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, makan baca bismillah, ya semua ada. Safar, musafir ada bismillah, ya. Kemudian apalagi ketika kita masuk ke kamar mandi ini tempat setan, ya Allah ini, Allahumma inni setiap Nabi Muhammad menyuruh kita masuk pakai ya para wisata, wajib dia mau ya, gereja punya sejarah kuno, ya jadi wisata di situ masuk ke kiri sebagaimana dipraktekkan oleh Umar bin Khattab waktu pembebasan Palestina, ya seperti itu. Jadi tempat-tempat yang juga seperti itu, ya, yang mana kita nggak tahu bagaimana kondisi di sana, sebaiknya kita harus berdoa juga. Ya banyak contoh-contohnya. Ini masya Allah perlu waktu yang panjang, disebut namanya Syama'il, ya Muhammadiyah. Imam Tirmizi punya kitab khusus masalah ini, yaitu ya kebiasaan Nabi namanya. Harian Nabi itu bagaimana? Itu diceritakan. Ya, diceritakan ya apa yang dibaca Nabi, apa yang dibuat Nabi, apa yang dilakukan Nabi, itu semuanya ada. Kalau kita ini ya halaman kan ya dari Abu Hurairah, contoh seseorang ini diganggu setan pada saat sholat. Buktikan aja. Sholat, seringkali kita sholat itu lupa rakaatnya, ya kan? Lupa rakaatnya. Ini apalagi sholatnya sendirian. Imam aja pernah lupa, apalagi sholat sendirian. Ya, jadi kalau seandainya kita lupa sholat, sedang haji, sedang umroh, ya sedang zikir, sedang tilawah, satu yaitu sholat. Sesungguhnya salah seorang kalian, kata Nabi, sholat, setiap sholat, setiap zikir, berarti kan, jadi jangan sholat aja dibilang, ini contoh aja. Setiap zikir, setiap mau tilawah, setiap mau apapun, pokoknya setiap orang mau buat kebaikan. Ini contohnya apa? Setiap
Setan gak absen atau ragu-ragu hingga berapa rakaat dia sholat. Faiza, kalau kita tahu kita diganggu rakaatnya 3 atau 4 yang sudah kita lakukan, 2 atau 1 sholat, fal yasjud sajadataini wa huwa jalisun, makanya sunnah sujud sahwi supaya menutupi kekurangan kita ini. Itu contohnya ya. Makanya hadis ini apa kesimpulan, tiap ibadah pun diganggu kekurangannya, maka mintalah kepada Allah agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun ya, sesuai dari ada doa juga ya, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ya, sudah 1 jam ya, hampir 90 menit ya, kita membahas masalah jihad melawan atau menghadapi syaitan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk berjuang ya, mempertahankan iman kita ini ya, dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah ya, serta di akhir hayat kita menjadi ya husnul khotimah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum. Ya, kalau sudah namanya benci ya pasti apapun dilakukan ya. Ya wallahu alam, ini kan hanya jawaban umum aja yang bisa saya sampaikan ya. Saya juga belum meneliti alasannya apa ya, tapi secara umum kan orang kalau udah benci pasti ya dia melakukan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang menusuk siapapun itu menunjukkan bahwa dia ingin mau menyakiti dan menzoliminya, dan menunjukkan bahwa dia lebih kuat kan begitu, lebih kuat dan lebih berani dan lebih kuat, sehingga membuat orang lemah dan tidak berdaya kan begitu. Kita buktikan aja dalam kehidupan kita, misalnya seorang ayah memukul anaknya karena anaknya mungkin tidak taat kepada ayahnya. Apakah anak ini melawan? Jarang anak melawan, karena dari kecil ayah ini sudah mengancam dia ya, sudah mengancamnya, atau ibunya juga seperti itu, sudah mengancamnya. Ancaman itu kan bebas ya, sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan keinginan masing-masing. Maka untuk itu ketika syaitan menusuk manusia ya, menusuk fisiknya atau lambungnya secara gaib ya, maka dalam hal ini ya kita ya samakan saja dengan kita di dunia sebagai manusia juga sama. Yang namanya menusuk itu kan menyakitkan. Kalau sekedar misalnya nggak ada benda ya, misalnya kita mengancam dengan lisan, pasti lebih ringan daripada mengancam dengan fisik, mengancam dengan fisik atau menyakiti dengan fisik. Menyakiti dengan alat, lebih sakit mana? Menyakiti dengan alat atau menyakiti dengan ancaman tanpa ada alat? Kan pasti alat lebih kuat. Demikian juga setan, mengancamnya dengan fisik langsung, disentuh. Ya, sentuhan itu membuat manusia kaget, manusia takut, manusia nangis karena anak belum punya kekuatan. Seorang anak laki belum bisa membaca langsung kalimat Allah, harus diajarkan oleh orang tuanya dengan azan tadi atau yang lainnya.
Itu contohnya. Berarti apa? Berarti memang anak kecil ini sudah diponis atau sudah di apa ya? Buat gitu setan. Walaupun nanti lahirnya bang lahir dia akan dididik yatul aulad menjadi anak yang solih, menjadi anak yang pemberani, laki yang satria, ya perempuan asli keperempuanannya perempuan yang asli, bukan perempuan yang kayak laki-laki, kan di Islami begitu. Itu jawab wallahu alam. Ya. Ya, ini masalah khilafiyah ya. Saya nggak terlalu ya mau fokus ya. Saat ini sebenarnya kalau mau fokus qadaya ummah itu kita ya kepada yang sangat primer ya. Ini ya bagaimana seorang yang muslim yang jauh dari Allah, yang taat ya, kesadaran umat Islam terhadap saudaranya di Palestina, ya kan? Kemudian banyak pemuda-pemuda hari ini tidak seperti dulu ya, sangat rapuh ya, rapuh rapuh ininya pribadinya ya, mudah terpengaruh dan seterusnya. Itu jadi pikiran ya yang bukan masalah prinsip yang utama yang menjadi kesalahan mayor. Saya biari aja masing-masing punya keyakinan yang berbeda-beda ya, selama ada fatwa ya, misalnya juga sama. Kategori ya, tapi kalau misalnya ada orang zikir sambil nari ya, sambil berdansa-dansa berzikir, kelihatan jauh dari agama itu. Tapi kalau dalam akan ya bagi yang sudah ada yang merasa ini tidak cocok dan menurut dia lebih bagus, berarti ya udah yang itu bid'ah yang sesat, seharusnya dikaji dulu dari sisi yang hanya bisa jadi misalnya tadi salah ya, azan pada saat dalam kubur, pada saat keluar mau musafir, pergi jauh ada azannya, itu mau musafir, mau pergi untuk ilmu ya, nah itulah jadi namanya khilafiyah ya. Ini khilafiyah, silakan masing-masing ya menghormati ya, menghormati kita, menguatkan ta'awun ya, tolong menolong hal-hal yang kita sepakati. Tapi kalau ada khilaf, memaafkan atau saling menjaga ya, saling tidak mempermasalahkan sehingga menjadi mengakibatkan perpecahan.
pahami ketika ada khilaf sebaiknya khilaf kita sepakat bahwa banyak misalnya orang Islam yang kena ya judi online ya seperti itu. Begitu kita bantu kita untuk ya sepakat ini bukan khilafiyah, sepakat umat Islam ya bahwa yang namanya berzikir sambil menari ya bahkan mereka itu membuka aurat ya muncul lagi macam-macam, ada yang sholat, ada yang sholat di depan perempuan jadi imam padahal di situ ada laki-laki, Jumat ya kemudian soft laki-laki dan perempuan disamakannya kayak di Makkah ya karena dia di Makkah itu cuman dia haji mau tentang Makkah minimal 4 tahun di situ tinggal. Tengok di Makkah itu di Makkah campur laki-laki perempuan itu campur itu karena itu pun mungkin karena suami istrinya sholat WhatsApp di Masjidil Haram Makkah itu namanya laki-laki perempuan semua enggak ya, semua laki-laki perempuan itu masalahnya kan itu tempat masjid dia ya atau Makkah sama Masjidil Haram itu kami sholat di Masjid Al-Wafa contohnya ya laki-laki perempuan beda tinggal lama masalahnya ya seperti ya yang pertama saya belum nyambung pertanyaan yang pertama jin korin supaya jin Allah tetapkan atau ada namanya setan. Jin korin ini setan. Ini orang soleh enggak. Jin korin ini ya setan yang diutus untuk setiap orang. Satu orang satu korin, satu setan. Apakah setan yang lain ikut-ikutan juga? Ya ikut yang lain, tapi yang lain itu ya tidak tetap bersama dia. Itu maksudnya. Jadi yang jin korin ini tetap sampai dia meninggal baru dia lepas. Terakhir ya kalau dia online semuanya tetap sama, nggak ada bedanya. Yang penting ada transaksi, ada jual beli. Sekarang kan memang ya serba gampang. Sekarang ada Zoom, belajar aja pakai Zoom sekarang ini kan. Ya belajar pakai Zoom. Ya sekarang ini sudah ada virtual. Itu apakah virtual itu nggak belajar? Ya belajar. Ya kalau kita sudah sepakat ada orang misalnya kuliah online, ya belajar jarak jauh, itu dianggap belajar, maka ketika jual beli juga harus dengan online juga pasar, nggak ada bedanya, kan begitu. Maka ikutilah adab-adab Islami yang udah ditetapkan. Ya kalau kita membuka aplikasinya, ya bacalah. Ya pakai tangan kiri nggak bukanya, wallahu alam. Ya silakan dirasai aja. Ya kira-kira kalau memang dianggap kurang baik, kita coba aja lah untuk ya mengembangkan ya inspirasi yang baik yang menurut kita itu baik, ya silakan, kan begitu. Ketika misalnya kita megang darah dan kotoran juga pakai tangan kiri, ya membersihkan kotoran anak bayi tangan kiri,
darah keluar pakai tangan kiri itu kan aja. Ketika kita doa sebelum tidur kan ada doa itu kan ada zikir, anjurkan baca kul huwallahu ahad ya, al-falaq an-nas 3 kali ya. Di dikumpulkan tangan kita, ditiupkan tangan kita itu tangan kita, disapu nggak badan kita, disapu ya, disapu nggak seluruh tubuh kita pada saat menyentuh kemaluan dan dubur yang di belakang ya, anus sebenarnya nggak boleh pakai tangan kanan ketika mendoakannya, tangan kiri. Nah itu contoh ya. Kalau seandainya itu sudah ada contoh-contohnya ya, kalau kita mau buka aplikasi yang di situ ada dunia akhiratnya ya, wallahu alam, saya nggak paham ini harus pakai tangan kanan atau enggak ya. Tapi kalau di awal baca bismillah ya kita pakai tangan kanan ya, mudah-mudahan Allah berkahi, wallahu alam.